Ibu Koni ini rajin jualan A1 ya, informasi A1 ya. Sedangkan di intelligence kita tahu bahwa A1 itu tidak untuk dijual ke publik. Justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa diduga dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu. Gitu. Ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Koni bahwa Prabowo akan dibunuh gitu. Ya. Bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan. Nah, ini untuk mengcounter apa-apa yang Ibu Koni sendiri tuduhkan. Yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Kan sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya, atau bluffing. Hoax dibuka saja, nggak ada rahasia kok kalau urusan negara ya. Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialihwariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu. Until otherwise stated kan. Spekulasi semua terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Ini yang mau coba diganggu melalui bluffing-bluffing seperti ini. Tapi seolah-olah ingin mengancam menjadi seperti bahwa kalau you lanjutkan ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar gitu-gitu. Yang disampaikan oleh Ibu Koni itu juga selain yang bluffing tadi kan juga ada banyak kasus lebih besar. Kenapa yang receh ini yang disoroti? Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi. Intelijen itu kan soal kepentingan, Mas. Soal kepentingan dan tabrakan kepentingan. Apa sih kepentingan Ibu Koni ini sebelum harus dilihat dari latar belakangnya juga. Ya kita tahu ujungnya dalam hal kepentingan TNI AU kan kita beralih sebetulnya dari Rusia kembali ke Barat, ke NATO, ke standar NATO, Rafale itu. Ini bahasa gampangnya ya. Nggak bisa ngobrol dengan kapal perang gimana gitu loh. Nggak bisa ngobrol dengan base station gimana. Itu salah satu saya kira, salah satu ya yang pertimbangan kenapa Pak Prabowo akhirnya menengok kembali ke alutsista dengan teknologi NATO. Di 2003 itu kan tahu-tahu melakukan kontrak itu kan Su-27 sama 30. Era kepresiden 2003 silakan dicek aja. Gus Dur udah selesai itu. Tinggal dicek aja itu era kepresiden siapa dan Ibu Koni dekat dengan siapa. Tapi kan ternyata tetap Pak Prabowo nggak pilih itu kan. Kita udah kontrak sign dengan Rafale gitu loh. Kelihatannya kelompok lobbyis ini yang sejak 2003 itu kelihatannya sakit hati gitu loh. Ibu Koni ada di antara mereka. Ada latar belakang kepentingan. Tadi kan alutsista itu soal kepentingan kok, kepentingan negara versus kepentingan broker dan produser. Pak Prabowo ada di kepentingan negara nih waktu beliau sebagai Menhan, apalagi sekarang sebagai presiden. Kenapa pengamat militer satu ini begitu keras gitu ya dengan Menhan Prabowo pada saat itu dan sekarang tidak berani secara langsung karena masih mencari pintu masuk. Tapi yang dihantam presiden sebelumnya. Jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi. Gitu. Mereka-mereka yang ingin bahwa Jokowi di-exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini juga kesulitan mendefinisikannya. Apa termasuk Gibran gitu kan, ini kan wajah Jokowi juga kan. Astagita itu wajah Jokowi karena kelanjutan dari Nawacita. Apa ya Astagita juga harus sebagai wajah Jokowi juga harus dihilangkan. Koni Rahakunini Bakri terus melempar bola panas dan membakar polemik di ruang-ruang publik. Sederet kontroversi dan provokasi mengalir bagai air bah, tak pernah berhenti terlontar dari mulutnya. Informasi A1, katanya. Itu yang kerap menjadi jualannya untuk menggiring opini publik, menebar narasi sesat dan framing jahat. Anda percaya? Tunggu dulu. Sepintas lalu orang ini kayaknya terlihat pintar dan nasionalis. Namun jika ditelaah lebih mendalam, pernyataan-pernyataannya itu tak lebih dari bualan omong kosong belaka. Sepak terjangnya lebih sadis dari kaum ekstremis. Lihat kembali ocehannya soal mafia alutsista yang dia sebut dengan Mr. M. Namun hingga kini identitasnya tak pernah diungkap. Bukti konkret mengenai keberadaan mafia alutsista tersebut lenyap menguap di udara. Di masa Pilpres 2024, Koni juga pernah melontarkan teori konspirasi bahwa Prabowo akan dibunuh di tengah jalan jika memenangi Pilpres. Lalu hanya 2 tahun digantikan oleh Gibran. Kini, Koni kembali berkoar menyimpan rahasia penting skandal elit politik di Indonesia. Lagi-lagi, informasi A1. Dokumen penting yang dititipkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto
yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, katanya telah diamankan dan dinotariatkan di Rusia. Connie juga menyinggung nama istri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Ibu Iriana. Connie melemparkan shock terapi kepada Ibu Iriana bahwa ada dokumen rahasia yang melibatkan dirinya. Bukan shock terapi, tapi mercon kembang api. Daftar statement kontroversial dan provokatif yang dilontarkan Connie bukan tanpa alasan. Analis intelijen Yosef Wenas membongkar siapa sebenarnya seorang Connie Rahakundini. Mata rantai dan motif sebenarnya dari sepak terjang Connie diurai satu persatu. Kenapa orang ini sangat lantang bersuara soal alutsista? Bagaimana keterkaitannya dengan Megawati Soekarno Putri dan PDIP? Kenapa ia sangat membenci Prabowo dan Jokowi? Bagaimana semua ini muncul dari kepentingan politik yang beririsan dengan kepentingan bisnis dan persenjataan? Joseph menilai, seseorang yang gemar menjual informasi A1 seperti Connie ini adalah kebohongan. Karena hal itu hanya ada di komunitas intelijen, bukan untuk diumbar ke publik. Informasi A1 dalam dunia intelijen adalah informasi yang memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang sangat tinggi. Biasanya, informasi ini didapatkan dari sumber-sumber terpercaya yang telah diverifikasi secara menyeluruh. Sifat rahasia dari informasi A1 berarti informasi ini hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi tertentu untuk menjaga keamanan dan mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan kepentingan negara atau organisasi. Siapa sih seorang Connie? Sejauh yang saya amati, Ibu Connie ini rajin jualan A1 ya, informasi A1 ya. Sedangkan di intelligence kita tahu bahwa A1 itu tidak untuk dijual ke publik gitu ya, tidak untuk dipamerkan ke publik. Itu kan informasi yang hanya ada di komunitas intelligence untuk dipelajari dan kemudian berakhir pada perumusan suatu kebijakan, action apa yang harus dilakukan. Jadi justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa diduga dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu. Yosef juga menyinggung soal pernyataan Connie bahwa Prabowo akan dibunuh di tengah jalan. Seperti yang dituturkan oleh Ketua TKN Rosan Roslani, Connie mengatakan pernah bertemu dengannya dan ditawarkan jabatan menjadi Wamenlu atau Wamenhan. Menurut Connie, Rosan mengatakan bahwa masa jabatan Prabowo hanya 2 tahun lalu diganti oleh Gibran. Bahkan kata Connie, Rosan berbicara mengenai kemungkinan Prabowo diracun. Pernyataan Connie ini disanggah sepenuhnya oleh Rosan. Menurut Rosan, justru Connie yang mengeluarkan pernyataan mengenai kemungkinan Prabowo diracun, sehingga masa jabatannya hanya 2 tahun. Rosan juga membantah menawarkan jabatan Wamenlu dan Wamenhan ke Connie. Kata Rosan, justru Connie lah yang menawarkan diri untuk mengisi jabatan itu. Omongan Connie tak lebih dari provokasi. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan oleh Bu Connie ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya. Tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Connie bahwa Prabowo akan dibunuh gitu digantikan Gibran. Itu kan keluar ya. Bahwa kemudian dia bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan. Itu juga satu fakta yang dikatakan juga bukan oleh saya, oleh Ketua TKN Rosan Roslani gitu loh. Nah ini untuk mengcounter apa-apa yang Bu Connie sendiri tuduhkan, yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Yang ingin saya katakan sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya, atau bluffing, hoax. Connie membuat heboh publik soal dokumen penting yang disebutnya sebagai bom waktu di kemudian hari. Katanya, dokumen itu disiapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Hasto dari potensi tindakan yang ia nilai sebagai desain tertentu untuk melemahkan Hasto. Ia juga menyinggung sejumlah kasus besar lain yang menurutnya belum diusut tuntas. Connie bahkan menyindir agar KPK ikut menyelidiki tokoh politik lain seperti Airlangga Hartarto hingga orang-orang dekat Jokowi. Perihal dokumen yang kata Connie telah diamankan dan dinotariatkan di Rusia, Yosef mempertanyakan kenapa tidak dibuka saja, karena ini menyangkut kepentingan negara. Sikap yang kontradiktif
mengetahui dugaan kasus kejahatan, tetapi tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Bukankah membiarkan informasi penting seperti itu tanpa tindakan hukum dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan dalam menutupi kejahatan? Connie seharusnya tahu, siapapun yang mengetahui adanya kejahatan seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkannya, bukan menyimpannya sebagai bom waktu untuk tujuan tertentu. Tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan hukum untuk memahami bahwa tindakan seperti itu adalah keliru. Sepertinya, Connie tidak menyadari bahwa langkahnya mengamankan data Hasto di Rusia punya dampak hukum nasional dan internasional. Dampak hukum nasional, status hukum surat akta notaris berdasarkan UU Kenotariatan, termasuk dokumen negara, alias diterbitkan dalam berita negara, dan berlaku hukum Indonesia. Begitu pula halnya di negara asing, sehingga sebuah dokumen tentang masalah dalam negeri yang memuat sensitivitas secara politis dan sosial, serta telah menjadi dokumen yang tunduk pada hukum negara lain. Sementara dampak hukum internasionalnya, dokumen tersebut bisa jadi alat Rusia untuk menyerang Indonesia. Hal inilah dinilai sangat berbahaya bagi Indonesia. Kalau sekarang mengatakan ada rahasia ini, rahasia itu, ya saya sepakat dengan berbagai pihak lain, pengamat lain sudah mengatakan dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya, kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Lalu kenapa nggak dibuka gitu loh? Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialih wariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Kalau dinotariskan artinya kan mau dilindungi hak atas data tersebut, dan kemudian jika terjadi apa-apa maka hak atas data tersebut akan ke siapa, begitu kan, kira-kira kan begitu. Nah ini kan nggak dijelaskan juga konteksnya apa mengaitkan notariat Rusia. Ya kita tunggu aja sampai Ibu Connie sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu, yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya kan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa until otherwise stated kan, spekulasi semua. Sementara soal disinggungnya nama istri Jokowi, Ibu Iriana, Yosef menilai ini tak lebih dari ancaman kepada KPK terkait dengan ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bluffing, gertak sambal yang coba dimainkan oleh pihak PDIP. Apakah KPK akan mudah begitu saja takluk oleh tekanan ini? Tak semudah itu, Bung. Sebelumnya telah muncul desakan agar KPK segera menahan Hasto Kristianto guna menghindari kesan pilih kasih penanganan perkara. KPK bahkan diminta untuk memeriksa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Urusan ancam-mengancam dan intimidasi memang bukan hal baru bagi PDIP. Selain Bu Ketum yang dulu mengancam akan mendatangi KPK bila Hasto ditangkap, kader-kader PDIP juga konon bakal berbondong-bondong menggeruduk ke Jakarta jika Hasto ditahan KPK. Sprindik itu kan, diknya itu kan penyidikan. Dimulainya penyidikan. Penyidikan artinya kan terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Dimulai ini sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan. Saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing seperti ini. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau you lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih, ke sini, ke proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh, karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Mereka bilang Hasto adalah korban kriminalisasi dan politisasi. Layaknya orang-orang amnesia, mungkin mereka lupa kita ini negara hukum. Kasus yang menjerat Hasto seharusnya dilihat murni permasalahan hukum, bukanlah persoalan politik. Jangan diseret-seret ke wilayah politik. Aksi geruduk dan semacamnya hanya akan memutar haluan kasus hukum Hasto menjadi isu politik. Tapi memang itulah skenario mereka. Kepanikan berjamaah akan kondisi partai yang semakin terseok dan penuh intrik nyaris runtuh, membuat jalan semacam ini akhirnya ditempuh. Seperti orang tengah tenggelam, rumput pun diraih, dikira akar pohon yang menyelamatkan. Akal sehat hilang, rasionalitas melayang. PDIP penuh dengan orang-orang pintar,
Kasus ini harus diperlakukan sebagai persoalan yang berlandaskan bukti dan aturan hukum, tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk aksi massa atau tekanan politik. Kabar terbaru, KPK sedianya telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto Kristianto pada Senin, 6 Januari 2025 kemarin. Namun Hasto mangkir dan meminta penjadwalan ulang. Tak kalah nyali, KPK menegaskan tidak segan melakukan penangkapan jika Hasto kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Jika benar terjadi penangkapan Hasto, publik dijamin heboh. Apalagi jika Hasto menghilang seperti Harun Masiku, dijamin lebih heboh lagi. Konyol sekaligus menggelikan. Kita wajib ngakak bersama menonton drama komedi abad ini. Kasus Hasto adalah batu ujian super cadas, tidak hanya bagi KPK, tetapi juga bagi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Langkah KPK ke depan akan menentukan sejauh mana hukum benar-benar dapat ditegakkan tanpa pandang bulu di negeri ini. Yang disampaikan oleh Ibu Koni itu juga selain yang bluffing-bluffing tadi, kan juga line to take yang beliau sampaikan juga di kanalnya Akbar Faisal kan, yang soal bahwa ada banyak kasus lebih besar, kenapa yang receh ini yang disoroti? Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi, seolah-olah jadi begitu kan. Ya. Yang gede-gede aja gitu loh. Nah yang gede-gede ini katanya ini yang udah dinotariskan itu kan di Rusia, itu yang mau dibongkar gitu. Perihal statement Koni mengenai mafia alutsista, Yosef menjelaskan bahwa kita harus melihat lebih dalam, bahwa intelijen adalah soal kepentingan dan tabrakan kepentingan. Di sana ada tabrakan kepentingan politik dan kepentingan bisnis orang-orang besar. Jauh mundur ke belakang, Yosef memaparkan berdasarkan kajian strategis yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik. Menhan Prabowo saat itu memutuskan beralih alutsista dari teknologi Rusia ke standar Barat, NATO. Intelijen itu kan soal kepentingan, Mas. Soal kepentingan dan tabrakan kepentingan. Sebetulnya salah satu titik pandangnya ada di situ. Jadi apa sih kepentingan Ibu Koni ini sebetulnya harus dilihat dari latar belakangnya juga. Jadi kalau kita kembali ke awal Pak Prabowo sebagai Menhan, kemudian ada ribut-ribut soal satu PT lah, TM apa gitu ya, yang dibentuk untuk sebetulnya melakukan kajian. Ini lebih PT ini sebetulnya bentuknya PT, tapi dia fungsinya lebih melakukan kajian mana alutsista yang cocok untuk kita atau tidak gitu loh, yang sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah kemudian ya kita tahu ujungnya dalam hal kepentingan TNI AU kan kita beralih sebetulnya dari Rusia kembali ke Barat, ke NATO, ke standar NATO, Rafale itu. Seperti diketahui, pada tahun 2003, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Republik Indonesia melakukan penandatanganan kesepakatan kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. Namun, situasi berubah sejak 2019 ketika Prabowo bergabung dalam Kabinet Jokowi dan menjabat sebagai Menhan. Kementerian Pertahanan menyepakati kontrak pembelian 6 dari 42 Rafale pada 10 Februari 2022. Penandatanganan kontrak tersebut disaksikan langsung oleh Menhan RI Prabowo Subianto dan Menhan Francis Florence Parly di Kementerian Pertahanan. Ini semua ada kajian yang strategis bahwa selama kita menggunakan perangkat atau alutsista dari Rusia ini ada masalah dengan operation centric network kita. Alutsista itu harus bisa saling ngobrol gitu loh. Ngobrolnya apa? Data. Alutsista ini kan punya teknologinya masing-masing. Nah ini nggak ngobrol. Kalau pakai SU, misalnya dia harus komunikasi dengan kapal perang, itu nggak bisa, harus ada lagi interface-nya macam dia repot gitu loh. Karena standar avioniknya beda, bukan standar avioniknya NATO Barat. Si SU dengan F-16 juga susah ngobrol. Bayangin kalau sama-sama lagi satu operasi ini nggak bisa ngobrol gimana? Ini bahasa gampangnya ya. Nggak bisa ngobrol dengan kapal perang gimana gitu loh. Nggak bisa ngobrol dengan base station gimana. Itu salah satu saya kira, salah satu ya yang pertimbangan kenapa Pak Prabowo akhirnya menengok kembali ke alutsista dengan teknologi NATO. Keputusan Prabowo tentu saja membuat kelompok lobis 2003 di mana Koni termasuk di dalamnya sakit hati bukan kepala. Diketahui,
Koni memang sudah dekat dengan Megawati sejak lama, sebelum beliau menjadi Presiden RI pada 2001. Yosef kembali menegaskan bahwa ini adalah pertarungan besar antara kepentingan negara versus kepentingan brokers dan producers, maklar dan produsen alutsista. Jika Prabowo yang saat itu sebagai menhan saja berani mengambil keputusan yang pastinya mendapat pertentangan dari Koni CS, beliau lakukan demi negara. Apalagi sekarang ketika beliau sudah menjadi presiden, jelas Koni, si teman baik Presiden Putin dan Rusia, dirugikan dengan kontrak baru ini. Bisa ditebak, bagaimana gusarnya Koni bila sumber pundi-pundinya tiba-tiba musnah gara-gara pindah langganan. Dosa-dosa Prabowo sepertinya tak termaafkan bagi seorang Koni Rahakundini Bakri. Nah, tapi kita tahu bahwa di 2003 itu kan tahu-tahu melakukan kontrak itu kan, SU 27 sama 30. Era kepresiden 2003 silakan dicek aja. Gus Dur udah selesai itu. Tinggal dicek aja itu era kepresiden siapa dan Ibu Koni dekat dengan siapa. Kemudian cerita ini kemudian ada revisi di pemerintahan Pak SBY gitu. Nah, masalah avionik yang tadi kita bicarain itu gitu loh. Nah, sehingga di cycle kontrak kedua di 2017 itu kan ada klausul yang intinya adalah customization. Jadi mereka bersedia, kita kan mau pakai yang Gen 4 Plus yang 35 nih. Tapi klausul itu jadinya diberikan ke kita, artinya intinya klausul itu bahwa avioniknya ini bisa menggunakan standar barat. Tapi kan ternyata tetap Pak Prabowo nggak pilih itu kan, kita udah kontrak sign dengan Rafale. Jadi sekarang bisa dipahami jika Koni begitu keras dan antipati pada Prabowo. Tudingan demi tudingan ia lontarkan sejak Prabowo menjabat sebagai menhan. Koni pernah menuding Prabowo Subianto terlibat dalam PT TMI yang mengelola anggaran Kemenhan senilai 1.760 triliun rupiah. Koni juga pernah menyebut skenario kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Prabowo beberapa waktu lalu sudah dicanangkan sejak lama. Nah, kelihatannya kelompok lobbyis ini yang sejak 2003 itu dan ya sebagian kalangan tentu di keluarga besar TNI AU, tapi ini udah lewat generasinya ya. Kemudian kelihatannya sakit hati gitu loh. Ibu Koni ada di antara mereka. Jadi ada latar belakang kepentingan. Tadi kan saya buka dengan ini kan soal kepentingan. Alutsista itu soal kepentingan kok, kepentingan negara versus kepentingan broker dan produsen. Itu stakeholders-nya lah. Nah, Pak Prabowo ada di kepentingan negara nih waktu beliau sebagai menhan, apalagi sekarang sebagai presiden. Nah, Jokowi yang dianggap sebagai pembuka gerbang istana bagi Prabowo akhirnya menjadi sasaran tembak. Dari alur kronologi itulah, kini Koni, tentu bersama PDIP dan pihak-pihak yang satu haluan sebagai barisan sakit hati, akan selalu membidik Jokowi. Saya kira harus dilihat juga dari latar belakang ini. Kenapa pengamat militer satu ini begitu keras gitu ya dengan Menhan Prabowo pada saat itu dan sekarang tidak berani secara langsung karena masih mencari pintu masuk. Tapi yang dihantam presiden sebelumnya. Nah, kalau soal ini kita sudah tahu gitu loh. Jadi sekarang kan jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi gitu loh. Mereka akan berupaya dengan segala cara untuk memutus koneksi Jokowi dari lingkar kekuasaan Prabowo. Dan termasuk Gibran, sang putra sulung yang kini mendampingi beliau sebagai wakil presiden tentunya. Keluarganya, anaknya, menantunya, dan pastinya istri beliau, Ibu Iriana. Pokoknya semua yang memiliki keterkaitan darah dengan terah Jokowi. Sumber malapetaka bagi PDIP sebagai partai yang dikhianati. Dan sumber bencana bagi Koni yang direbut ladang bisnisnya. Mereka-mereka yang ingin bahwa Jokowi di-exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini juga kesulitan mendefinisikannya. Apa? Jadi Jokowi harus nggak boleh keluar dari rumahnya, jangan lagi ketemu Prabowo atau apa itu kalau dibikin list gitu ya kira-kira. Supaya konkret kan. Apa termasuk Gibran gitu kan, ini kan wajah Jokowi juga kan. Astagita itu wajah Jokowi karena kelanjutan dari Nawacita. Apa ya Astagita juga harus sebagai wajah Jokowi juga harus dihilangkan. Kan jadi definisinya sulit ini Mas. Tak ada jalan lain sambil terus merecoki Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Taktik dan strategi menghantam Jokowi harus terus dilancarkan. Narasi, opini, provokasi, dan agitasi harus terus dimainkan. Jangan kasih ruang sedikit pun. Jangan kasih celah secuil pun. Kolaborasi akrobat politik dan konspirasi berbagai kepentingan dibungkus dengan retorika murahan atas nama rakyat, atas nama demokrasi,
hukum dan keadilan. Sampai ketika saatnya tiba, tabir kepalsuan orang-orang ini akan tersingkap, lalu jelaslah siapa yang sejatinya pejuang dan siapa yang sebenarnya pengkhianat bangsa. Salam waras Indonesia.